Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembahasan revisi Undang-Undang Polri akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Pernyataan ini ia sampaikan saat bertemu para pemimpin redaksi media di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu 6 April 2025. Prabowo memastikan draft RUU akan dibuka ke masyarakat dan melibatkan lebih banyak tokoh dalam prosesnya. Menanggapi wacana penambahan kewenangan, ia menyebut Polri perlu diberi otoritas yang memadai untuk memberantas kriminalitas, narkoba, dan penyelundupan. Lantas seberapa terbuka proses revisi ini akan dijalankan? Apakah kewenangan Polri akan diperluas atau justru dikendalikan? Bagaimana mekanisme pengawasan yang tepat agar Polri tetap bekerja dalam koridor demokrasi? Terima kasih. Ya, ini akan saya perhatikan. Saya memang percaya dengan sistem ya. Tadinya Menko Polkam, habis itu Kapolri. Kan ada juga kalau tidak salah oversight yang di atas Polri itu, Kompolnas, ya kan itu juga terdiri dari tokoh-tokoh gitu kan. Kemudian kita juga punya, ya kita kan punya sistem politik bahwa semua undang-undang itu kan dibahas oleh semua partai politik yang dipilih oleh rakyat, kan begitu kan? Ya, jadi itu ya. Tapi terima kasih masukan itu, saya akan kasih perhatian khusus sekarang. Mungkin alinea akan saya pelajari. Apakah polisi perlu diperluas kewenangannya, Pak, sesuai dengan minimal draft yang saat ini kita lihat beredar? Ya udah lihat draft yang beredar. Ya. saya akan pelajari draft itu. Tapi pada prinsipnya Bapak setuju polisi perlu ditambah kewenangan atau tidak, Pak? Pada prinsipnya polisi harus diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Ya. Kalau dia sudah diberi wewenang cukup, ya kenapa harus ditambah? Jadi ini tinggal kita menilai secara arif gradasi itu, ya kan? Kalau polisi sudah diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, ya kan? Untuk memberantas kriminalitas, memberantas penyelundupan, narkoba, dan sebagainya, melindungi masyarakat, keamanan tertib, saya kira cukup. Kenapa kita harus ya kan mencari-cari menurut saya. Pak, baik, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan bahwa proses revisi Undang-Undang Polri akan dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Presiden juga menegaskan bahwa draft RUU akan dibuka ke masyarakat dan juga akan melibatkan lebih banyak tokoh. Hal ini diungkapkan oleh Presiden dalam pertemuannya dengan 7 pemimpin redaksi media nasional pada hari Minggu lalu. Bahkan Presiden juga merespon mengenai salah satu poin ataupun juga mengenai poin penting dalam RUU Polri, yaitu menambah kewenangan dari Polri. Lantas akan sebagaimana atau seberapa terbuka proses revisi ini akan berlangsung? Apakah kewenangan Polri akan ditambah atau justru kemudian dikendalikan? Dan bagaimana pula pengawasan yang akan dilakukan? Itu yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Pak Arianto Sutadi, apa kabar? Sehat ya, Pak? Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah hadir dan juga bergabung bersama kita malam ini. Ada Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono, Ketua Kompolnas. Pak Arief, sehat? Selamat malam, Pak. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir dan juga hadir bersama kita yang cukup lantang juga melihat mengenai hal ini. Ada Mas M. Isnur, Ketua YLBHI. Mas Isnur, apa kabar? Sehat, Mas? Alhamdulillah. Semangat sekali ya hari ini untuk membahas ini tentunya. Demi Republik Indonesia. Demi Republik Indonesia. Dan juga nanti bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Bang Nasir Jamil, Komisi 3 DPR RI yang masih kita tunggu bergabung bersama kita malam hari ini. Membahas mengenai RUU Polri, pemirsa. Ini kemudian yang menjadi pertanyaan adalah menambah kewenangan. Tapi bagaimana dengan pengawasannya? Kenapa kemudian tidak diperkuat? Dan betulkah melibatkan tokoh-tokoh atau pihak-pihak yang juga penting untuk bisa memberikan masukan? Pak Arief, Kompolnas dilibatkan dalam kemudian RUU Polri ini?
Dalam tahap-tahap selanjutnya itu kami dilibatkan karena yang membidangi seperti menyusun draft yang awal yang 2017 itu dilaksanakan oleh Kepala Divisi Hukum Polri. Beliau dengan tim pernah datang ke Kompolnas kurang lebih beberapa bulan yang lalu setelah kami dilantik. Beliau memaparkan tentang hal itu. Kadifkum memaparkan tentang bagaimana RUU Polri itu sedang disiapkan. Jadi mereka melibatkan kami dan minta pendapat daripada Kompolnas. Demikian, Mbak. Apa kemudian yang menjadi masukan dari Kompolnas, Pak, secara lebih fokus lagi? Karena kemudian yang menjadi polemik di tengah masyarakat ini mengenai penambahan kewenangan di institusi Polri, Pak Arief. Begini, kalau yang kami lihat itu yang dibilang penambahan kewenangan itu sebetulnya karena saya sudah terbiasa dengan undang-undang Polri yang sebelumnya, kami melihat yang pertama memang ada penegasan tentang wilayah Polri itu sendiri, yaitu di samping NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga ada wilayah yurisdiksi, termasuk perwakilan kita di luar negeri berbendera Indonesia di KBRI maupun di konsulat, karena saya pernah tugas di KBRI Washington DC, jadi di situ pernah kami laksanakan penegakan hukum, termasuk pengamanan pemilu. Kemudian kapal dan pesawat berbendera Indonesia dan juga ada suatu terminologi penguatan tugas Intelkam, intelijen keamanan. Kenapa ini terjadi? Karena saya lihat di situ tugas, fungsi dan wewenang Intelkam itu dibedai lagi, tapi setelah kami telusuri ternyata tidak jauh beda dengan yang sudah-sudah, yaitu Lidik Pamgal, penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan pool informasi dan pencarian bahan keterangan. Dan itu memang itu make sense. Masalahnya apa? Karena sekarang kita ini Indonesia banyak sekali intelijen asing, tidak perlu mereka hadir ke Indonesia, tapi mereka bisa pakai remote untuk bisa menguasai informasi di Indonesia itu. Jadi mereka harus diperkuat yang disampaikan tadi. Termasuk ini, ada satu hal yang menarik juga. Yang menarik adalah jaminan sosial untuk petugas Polri yang mereka bertugas di tempat-tempat yang berisiko. Contoh kami pernah tugas di misi perdamaian PBB zaman perang, zaman operasi 94, 95, 96, 97. Di situ saya dikasih briefing, kalau saya gugur dalam tugas, saya dapat 100.000, maksudnya ahli waris. Kalau saya invalid, saya dapat 50.000. Nah, sementara ini, polisi cuma dapat jaminan kematian. Nah, jaminan sosialnya akan diperkuat lagi. Jadi di samping jaminan kematian ada juga jaminan sosial, jaminan hari tua, dan jaminan kesehatan. Satu lagi status dari pegawai negeri sipil menjadi aparatur sipil negara. Itu diantaranya, Mbak. Itu diantaranya yang kemudian menjadi masukan dari Kompolnas yang berarti sudah dilibatkan ya, Pak, dalam proses revisi Undang-Undang Polri ini ya, Pak Arief ya. Nah, Mas Isnur, tapi ada keresahan nih dari Mas Isnur juga menyoroti beberapa pasal di dalam RUU Polri. Sudah menerima draftnya, Mas, kalau pertanyaan Pak Presiden begitu, karena draftnya ini katanya sudah mulai beredar, Mas Isnur. Saya bertanya, ini posisinya sedang di mana sih? Draft RUU ini sedang di mana posisinya? Karena nggak ada statusnya. DPR dalam prolegnas bersama pemerintah 2024 akhir ya, itu menyepakati RUU Polri bukan masuk prolegnas. Jadi nggak akan dibahas selama 5 tahun. Terus saya aneh kenapa tiba-tiba muncul wacana ini. Ini sama rencananya saya bayangkan seperti RUU TNI kemarin. Nggak masuk prolegnas, tiba-tiba di tengah jalan potong kompas. Jadi satu, proses perencanaan sudah mencederai proses. Hati-hati, ada banyak undang-undang yang disepakati oleh pemerintah dan DPR dianggap prioritas. Sudah nunggu lama, belasan tahun, tapi nggak diproses gitu. Nah sekarang tiba-tiba ada undang-undang yang nggak masuk prolegnas, masuk tiba-tiba. Saya nggak tahu di mana prosesnya nih. Apakah mau balik lagi atau di mana? Apakah sekarang usul pemerintah atau usul DPR? Nggak jelas. Yang ini yang Pak Arief sampaikan, ini usul siapa? Usul Kapolri atau usul pemerintah? Kalau usul Kapolri, usul pemerintah, dia harus proses yang panjang. Dirjen PP, Kemenkum dan lain-lain gitu. Nah kalau ini dari DPR, DPR-nya mana usulannya? Nah DPR tidak mengusulkan sekarang. Apakah ini carry over? Kalau carry over, tiba-tiba ada apa alasan carry over di tengah jalan? Itu satu. Yang kedua, proses partisipasi publik yang bermakna itu dalam 5 tahapan kalau oleh undang-undang. Dalam perencanaan, dalam penyusunan, dalam pembahasan, dalam pengesahan dan pengundangan. Nah kalau Mas Isnur melihatnya partisipasi dari publik? awal tidak ada partisipasi. Perencanaan, mana partisipasi dalam perencanaannya? Apakah ada diskusi publik? Mengundang semua orang, menganalisis masalahnya di mana sih? Oh masalahnya di sini A, B, C, D, E, sehingga rumusan perbaikannya adalah B, E, F gitu. Nah sekarang nggak ada, sehingga dampaknya apa? Dampaknya kita lihat draft yang beredar yang 2024.
tahun lalu nih, yang masa-masa sebelum pemerintahan Jokowi berakhir. Draft itu alih-alih menyelesaikan masalah yang selama ini masyarakat keluhkan, justru malah menambah kekhawatiran. Misalnya gini, ada banyak kasus setiap hari kita rasakan di mana kejadian abuse. Kejadian di Palu, RDPU Komisi 3 sampai menemukan aparat polisi membunuh tahanan. Di Purwokerto, di Kanjuruhan, di mana-mana gitu. Itu kan berarti ada pengawasan yang lemah. Peran Kompolnas yang lemah gitu. Anggaran buat pengawasan yang lemah. Bagaimana memperbaiki Propam. Yang menurut Pak Mahfud, 3 itu jangan disatukan. Itu nggak muncul dalam pembahasan dalam draft. Padahal itu seharusnya justru diperkuat. Artinya draft ini hadir dari ruang hampa partisipasi, dari ruang hampa analis masalah yang tepat. Dan waktu itu, waktu diproses saya diundang oleh Menko Polhukam zaman Pak Hadi Cahyanto, di forum ada kementerian dan lembaga, ada dari Polri, dari TNI. Saya sampaikan, apakah ini draft DPR ini draft dari kepolisian? Pak Kadifkum mengakui. Jadi itu draft kepolisian dititipkan di DPR. Yang ketiga, problemnya ada banyak undang-undang yang lain. Ada KUHAP, ada undang-undang TNI, ada undang-undang Kementerian Imigrasi, ada undang-undang yang banyak. Dan analis kami, ini akan sangat banyak bentrok, akan sangat banyak tumpang tindih dengan kewenangan-kewenangan yang lain. Jadi hati-hati. Nanti akan makin membuat blur ketidakpastian hukum. Di lapangan akan terjadi bentrok antar aparat. Nah, draft-draft RUU Polri 2024 yang kami kritisi sangat potensial dia tumpang tindih dengan kewenangan banyak lembaga lain. Termasuk Intelkam. Kalau kita baca Intelkam kepolisian tugasnya apa sih? Dalam penegakan hukum. Maka harusnya Intelkam itu lead dan lain-lainnya dalam fungsi penegakan hukum. Jangan mengambil alih fungsi misalnya BIN yang sudah ada. Gitu loh. Begitu. Iya, karena di RUU kepolisian, bahkan RUU kepolisian memungkinkan kepolisian menginteli seluruh pejabat kementerian di semua lembaga. Artinya apa? Akan ada banyak bentrok dengan fungsi-fungsi kelembagaan yang lain. Nah, waktu itu jenderal-jenderal para kementerian pada kaget ketika kami paparkan di depan Menko Polhukam. Nah, tapi pembahasannya sejauh mana sampai sekarang kami belum menerima draft yang baru. Baik. Mungkin itu menjadi gambaran untuk kita semua ya. Apa kemudian dampak dari RUU Polri dengan poin-poin perubahannya? Pemirsa, kita juga ingin tahu tentunya dari Pak Arianto. Siapa tahu mengetahui Pak Arianto, ini usulannya datang dari mana kalau tadi pertanyaannya gitu kan? Dari pemerintah, Kapolri kah atau DPR kah? Dijawab nanti ya Pak Arianto. Termasuk kita juga ingin tahu menurut Pak Arianto sejauh ini pengawasan yang dilakukan seperti apa sih di tubuh Polri? Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Kalau tidak transparan ya harus dibuat transparan. Itu yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika ditanya mengenai proses transparansi dari revisi Undang-Undang Polri. Tadi juga sudah muncul pertanyaan, kira-kira poin-poin dalam draft itu siapa yang mengusulkan? Pak Arianto mungkin bisa menjawab mengenai hal ini dan juga mungkin menilai sejauh ini pengawasan yang juga ada di dalam tubuh Polri itu seperti apa? Ya, saya melihatnya dari pengalaman saya ya. Saya itu sudah 14 tahun pensiun dari polisi. Tapi dulu waktu zaman di polisi, saya itu pernah menjadi Kadif Binkum. Jadi disitulah Kadif Binkum itu yang mengusulkan kalau ada rencana undang-undang atau menyusun perkap dan sebagainya. Dan setahu saya RUU Polri ini sudah ada wacana sudah cukup lama seiring dengan KUHAP dulu. Gitu. KUHAP kan juga sudah lama, tapi baru sekarang ini diangkat. Gitu. Kemudian RUU TNI juga demikian. Ini tiba-tiba muncul belakangan ini. Nah, kemudian sekarang yang terjadi adalah kecurigaan dan kekhawatiran dari rakyat karena itu undang-undang disusun tidak seakan-akan transparan. Secara teoritis undang-undang itu ada dua, bisa usulan dari DPR, bisa usulan dari pemerintah. Kalau usulan dari pemerintah, maka yang membuat adalah departemen terkait membuat rancangan, kemudian didiskusikan dengan instansi yang lain, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat semua. Ada penyuluhan-penyuluhan ke lapangan gitu. Barulah kalau sudah menjadi rancangan bagus, dikirimlah ke DPR. Itu DPR nanti. Itu kalau rancangan dari pemerintah. Tapi kalau itu usul dari DPR, itu rancangan itu dibuat oleh DPR, entah itu perbaikan daripada yang dulu pernah dapat dari pemerintah. Kemudian DPR lah mengajukan ke dalam suatu rapat itu nanti. Tapi sebelum itu dia akan mengirim surat dulu kepada pemerintah. Ini loh, saya mengajukan rancangan ini, silakan teliti gitu kan. Gitu. Nah, tapi intinya ya undang-undang itu menurut peraturan pembentukan perundang-undangan itu harus ada kajian filosofis, sosiologis dan sebagainya dan kemudian
dan harus disosialisasikan kepada masyarakat untuk menampung input-input daripada masyarakat umum, pencendekiawan, para pengamat dan sebagainya, sehingga undang-undang itu yang naik ke atas konsepnya adalah merupakan perwakilan daripada gagasan-gagasan seluruh rakyat Indonesia, kan kurang lebih kayak gitu. Nah kalau ini kita nggak, saya betul-betul nggak jelas apakah kalau tadi dibilang Kadif Binkum mengakui itu konsep, berarti kalau itu memang ini undang-undang ini dirancang oleh pemerintah, disampaikan ke DPR, tapi kan kita nggak pernah dengar itu kapan dirancangan, kan gitu kan. Kemarin saya ketemu di DPR sana, saya pernah diundang ke sana dalam rangka RUU KUHAP dan RUU Polri gitu ya. Apa dan yang memang kalau RUU yang KUHAP sementara ini DPR yang sudah bikin suatu rancangan, itu sudah revisi rancangan yang lama ya, dan kemudian akan dikirim ke pemerintah untuk nanti dibahas untuk diresmikan menjadi undang-undang. Kalau undang-undang Polri ini sendiri saya belum tahu apakah karena waktu itu mau rapat sebenarnya nggak jadi karena ini di cancel gitu ya. Nah, sehingga saya sendiri sampai sekarang tidak tahu persis kapan apakah ini undang-undang itu dirancang oleh pemerintah ya, atau dan sekarang status daripada undang-undang tadi sampaikan jangankan saya ya Pak dari yang mengamati itu aja nggak jelas sampai sekarang kan gitu. Nah, makanya saya pikir ya ini. Nah, kemudian yang kedua masalahnya adalah kecurigaan. Kecurigaan masyarakat yang muncul kan adalah apakah itu menambah kewenangan dan sebagainya. Karena prosesnya sudah tidak transparan, Pak Arianto. Kalau saya pikir gini, apakah ini undang-undang ini menambah kewenangan apa tidak itu ya. Kalau menurut hemat saya, suatu kewenangan itu munculnya daripada peraturan yang ada di undang-undang. Kewenangan itu pasti diminta oleh orang yang punya tugas. Polisi mempunyai tugas, ada 3 ya, Kamtibmas, pelayanan, keamanan, dan kemudian penegakan hukum. Tugas polisi ini semua akan berbenturan dengan pembatasan hak asasi manusia di lapangan. Makanya harus diatur dengan undang-undang mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Itulah yang namanya undang-undang dan berkaitan dengan kewenangan. Tapi sekarang kalau mau melihat apakah kewenangan polisi itu ditambah apa tidak, gitu ya. Dilihat tugas polisi itu apa dan kemudian kewenangannya sudah cukup apa belum. Nah, gitu. menurut Pak Arianto sudah cukup belum di sebelumnya? Kenapa perlu direvisi? Selama ini kalau dilihat ya polisi dulu dihadapkan dengan tantangan tugas 20 tahun yang lalu, itu kan 2002 ya, pada 23 yang lalu, itu sudah cukup memadai. Tetapi undang-undang itu dibuat ya, tugas polisi membutuhkan peralatan apa itu sesuai dengan perkembangan tantangan yang dihadapi. Ini tantangan yang dihadapi ini sekarang yang contoh yang paling kelihatan cyber gitu. Cyber kemarin kita ketika mau mendeteksi cyber judi yang di luar nggak bisa karena wilayah kita nggak masuk dalam, belum ada rumusan mengenai wilayah cyber itu. Kalau orang melakukan kejadian di luar negeri sana, efeknya ke sini nggak bisa dikejar. Nah, sekarang inilah maka polisi mengajukan, pasti minta kewenangan cyber itu diperluas. Tapi gitu. bukankah sudah ada badan sendiri juga yang menangani itu, Pak Arianto? Nah, Tidak sekarang ada kekhawatiran tumpang tindih dengan adanya penambahan kewenangan. Sekarang kalau ada judi, polisi sudah nangani. Sekarang polisi sendiri mau deteksi sana nggak punya kewenangan. Contoh kemarin seperti itu. Ya. Judi online misalnya, polisi ngomong wah kita tahu Pak, tapi kan kita nggak bisa langsung menghentikan. Nah, makanya dia minta kalau bisa kita kasih kewenangan lah. Itulah kira-kira ya. Tapi ya berkaitan dengan penambahan kewenangan yang dimintakan oleh aparat, nggak polisi aja lah, semua aparat negara ini, pasti dia mesti minta peralatan ataupun senjata untuk melakukan tugasnya itu, supaya dia tidak dianggap melanggar HAM kan gitu kan. Nah itu pasti akan, berapapun kewenangannya itu ya, gede atau kecil, itu harus disertai dengan pengawasan. Ya, betul. Bagaimana penerapannya itu. Jadi di dalam undang-undang ini gitu ya, kita harus melihat juga kepentingan polisi menghadapi tantangan yang sulit. Itu bukan tantangan polisi, itu tantangan masyarakat kan. Kalau polisinya nggak dikasih penjataan yang cukup, ya nggak mungkin bisa melakukan tugas dengan baik kan. Itulah, hanya kalau kita memberikan senjata yang lebih tajam gitu, khawatirnya disalahgunakan. Jadi intinya sekarang adalah kewenangan itu besar kecilnya itu tergantung dari kebutuhan yang melaksanakan tugas itu dan tantangan tugas di lapangan. Dan kemudian kalau sudah diberikan harus disertai dengan pengawasan supaya jangan sampai dia itu melanggar, karena walaupun sudah ada aturannya, kalau dilanggar itu melanggar HAM juga kan. Kira-kira gitu. Jadi pemikiran kita pada kepentingan rakyat dan kepentingan aparat yang bertugas itu. Menarik Pak Arianto. Mas Isnur mungkin merespon apa yang disampaikan oleh Pak Arianto bicara mengenai kewenangan ini yang kalau Presiden bilang ya kewenangannya harus
harus cukup. Ada 3 hal yang diatur begitu kan dalam undang-undang mengenai kewenangan Polri. Tapi kita juga tidak boleh lupa dengan beberapa kasus yang justru juga melibatkan oknum polisi sendiri, Mas Isnur. Dan ini kekhawatiran masyarakat, ini kan institusi Polri bisa menjadi super body begitu. Gimana Mas Isnur? Kalau kita cek laporan Komnas HAM setiap tahun, siapakah terlapor tertinggi, terduga pelanggar HAM, dan setiap tahun kasus naik terus gitu ya, itu kepolisian. Kita cek laporannya Ombudsman RI yang mengawasi pelayanan administrasi, siapakah pelayanan publik yang paling disoroti oleh masyarakat dan dilapor ke Ombudsman adalah kepolisian. Pertanyaannya, kewenangan selama ini diberikan ke kepolisian, dievaluasi nggak? Apakah sudah benar kewenangannya? Apakah sudah ada pengawasannya? Apakah sudah efektif pengawasannya? Kompolnas cuma 6 orang di Jakarta ngawasin se-Indonesia, emang bisa? Nggak ada Mbak, anggaran juga nggak ada. Kenapa itu nggak dibahas? Kenapa itu nggak diangkat permasalahan itu? Penderitaan masyarakat yang di kasus Kanjuruhan, di kasus Afif, di kasus Gama, itu nggak pernah dievaluasi. Tiba-tiba muncul pengen nambah kewenangan yang lain, tapi nggak dibahas bagaimana mengawasi yang sebelumnya. Dan ada paradigma yang saya lihat, kita harus lurus dengan filosofi dasar kepolisian ini apa? Kita harus konsisten dengan filosofi dasarnya, penegakan hukum dan Kamtibmas. Mengapa dalam draft RUU Polri dia ingin menjadi filosofinya melebihi wilayah itu? Misalnya dengan memunculkan istilah-istilah kedaulatan negara. Itu kan dalam konteks kewenangan di lapangan akan bentrok dengan bahasa pekerjaan Undang-Undang TNI. Di lapangan nanti gimana bentrok nih? Misalnya tadi ada usul soal penindakan atau operasi di kapal dan pesawat. Itu kan di Undang TNI ada juga. Ini gimana nanti? Ini problem pada akhirnya problem ego sektoral, Mbak. Ketika kepolisian memandang bahwa saya tidak punya kewenangan untuk take down, itu berarti kewenangan yang selama ini ada di lembaga lain dengan kewenangan koordinasi, Undang-Undang ITE sudah mengatur, bahkan ada lembaga koordinasinya sendiri, sekarang pengen oleh dia sendiri. Artinya apa? Prinsip due process of law yang memberikan keharusan pembagian kekuasaan agar dia tidak sewenang-wenang, itu nggak jadi terhindar. Nah, penting agar apa? Agar dibagi kewenangan itu kepada banyak lembaga. Misalnya kemarin ada menarik dari Kemenham untuk mencabut SKCK. Itu kan kewenangan kepolisian. Itu menarik. Kemenham mengkaji bahwa SKCK menjadi alat diskriminasi. Harusnya dia masuk ya. Ini kan lucu, pemerintah memprotes pemerintah sendiri gitu. Harusnya Pak Kemenham, Pak Pegai, itu masuk dalam proses perumusan RUU Polri. Kementerian HAM didengarkan. RUU Polri agar sesuai dengan mandat garis batasan hak asasi manusia. Nah pertanyaannya, Pak Pegai, Kemenham dipakai nggak, didengarkan nggak, dilibatkan nggak? Itu pertanyaan besar di kita. Dan saya mendengar tidak dilibatkan, karena DPR bahas sendiri. Nah itu dia kemudian yang menjadi kekhawatiran masyarakat ya. Pak Arief, mungkin di tubuh Kompolnas sendiri, apakah seperti itu Pak potretnya selama ini dari data yang dimiliki disampaikan oleh Mas Isnur? Ya kita juga tidak menutup mata bahwa ada beberapa cukup banyak pelanggaran atau kasus yang dilakukan oleh oknum polisi dan keterbatasan pengawasan di dalam Kompolnas, Pak Arief. Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang ada beberapa kata kunci yang saya bisa ambil dari Mas Isnur dengan Pak Arianto tadi. Beliau masalah pengawasan. Nah, pengawasan ini Mbak, sebetulnya sebelumnya saya cukup beruntung karena saya pernah melihat Indonesia, polisi Indonesia itu dalam skala yang lebih luas. Saya pernah jadi peacekeeper dalam sekian tahun, kemudian pernah jadi diplomat, pernah di Interpol Mbak. Jadi memang betapa rentannya situasi Indonesia itu terhadap ancaman-ancaman dari luar. Yang kedua, beliau tadi mengatakan, Pak Arianto tadi mengatakan bahwa memang dengan Undang-Undang Nomor 2 2002, sekarang sudah tahun 2025, itu situasi memang luar biasa. Kita dengan adanya AI, Artificial Intelligence, bahkan kalau kita punya iPhone baru kan ada teknologi baru. Nah, pengawasan itu memang, kami memang pernah mengusulkan, agar di dalam makalah saya waktu seleksi jadi komisioner Kompolnas, yaitu tadi perwakilan di masing-masing daerah. Karena di dalam pengawas internal Polri pun mereka punya Bitpropam, di Polda punya si Propam, termasuk dari Irwasum, Irwasda sampai Siwas. Kan seyogianya Kompolnas juga menyesuaikan. Nah, kemudian mohon izin untuk mengklarifikasi yang tadi beberapa poin yang disampaikan. Tadi kan Mbak juga mengatakan seolah-olah
ini ditutup-tutupi. Pak Presiden kita lihat sudah memberikan keleluasaan. Kita bisa mencari melalui Google Search Engine untuk mengetahui apa sih draft RUU yang... Itu di mana sekarang Pak? Ada Pak, kita cari. Di web DPR atau web pemerintah? Saya tadi cari di Google Engine itu bisa dapat. Nah kemudian yang kedua, memang masih ada 3 lagi. Yang pertama masalah ruang cyber. Ruang cyber itu sekarang kita lihat di beberapa Polda ada Direktorat Cyber ada 8, termasuk PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian yang kedua masalah proses pidana yang berkeadilan restoratif, karena begitu banyaknya permasalahan yang ada di lingkungan yang harus ditangani, dan itu pun hanya sebatas level penyelidikan dan penyidikan dan hanya tindak pidana tertentu. Yang ketiga masalah usia pensiun. Usia pensiun saya melihat untuk Bintara Tamtama memang dari draft sebelumnya itu diusulkan sampai usia 58, dan untuk Polri perwiranya 60, bahkan yang punya kemampuan lebih itu sebagai fungsional, kemampuan khusus itu bisa sampai usia 65. Kalau kami lihat, karena kita ini sebagai human, itu semakin kita usia lanjut, itu yang kita harapkan adalah wise, mature. Betul. Demikian, jadi memang kata kunci pengawasan itu yang harus diperkuat seiring dengan rencana penambahan. Karena Pak Prabowo pun sendiri memention Kompolnas, Pak, disampaikan ada oversight ya di atas kepolisian, yaitu Kompolnas. Betul. Yang kemudian ini kan diharapkan justru diperkuat kewenangannya di Kompolnas untuk melakukan pengawasan. Betul. Kompolnas selama ini cukup kewalahan kah Pak untuk mengawasi bagaimana tindak tanduk dari oknum-oknum atau polisi yang mungkin terjerat pelanggaran ataupun kasus begitu? Betul Mbak. Jadi terima kasih kalau Pak Presiden memang memention itu, karena yang melantik tanggal 5 November beliau. Jadi Kompolnas itu pun sendiri ada di Undang-Undang 2 2002, bahkan yang di draft yang mau diperbarui ini juga ada di situ pasal 37 sampai pasal 40. Bahkan diperkuat lagi dengan Perpres. Kita bisa melaporkan langsung, bertanggung jawab kepada Bapak Presiden untuk bisa menyusun arah kebijakan strategis daripada Polri itu sendiri. Itulah implementasinya kami harapkan supaya bisa direalisasikan. Oke. Mbak. Kita tunggu tentunya, masih kita harapkan Bang Nasir Jamil bisa bergabung bersama kita ya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Tapi usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda. Ya, transparansi dari proses revisi Undang-Undang Polri ini tentunya menjadi pertanyaan dan akankah terus menjadi misteri ya? Karena ini dari mana kemudian usulan poin-poin di dalam draft RUU Polri, termasuk juga membahas mengenai kewenangan Polri yang ditambah, bukannya penguatan pengawasannya Pak Arianto tadi yang ditambah, karena dalam pasal pemberian kewenangan penguatan pengawasan sepertinya tidak ada yang berbeda. Ya, bagaimana Pak Arianto? Ya itu sekarang yang ada itu toh. Nah sekarang kita ngomong di sini itu kan kita memberikan saran terakhir ya. Mudah-mudahan proses ini, penyusunan undang-undang ini betul-betul seperti apa dikatakan oleh Pak Presiden tadi, transparan. Transparannya artinya apa? Itu isinya itu yang sekarang itu dikirimkan dulu kepada semua publik dulu, supaya publik bisa memberikan saran, ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Itu segera, jangan sekarang kan draftnya aja kita sendiri susah nyari gitu. Nah itu saran saya itu terbuka cepat gitu. Nah, kemudian yang kedua mengenai masalah kewenangan. Dalam menyusun kewenangan itu adalah menurut hemat saya penambahan kewenangan itu hanya apabila memang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Dan semangatnya jangan kita berebut kewenangan. Karena yang namanya berebut kewenangan itu berebut rezeki. Dan sekarang berebut korupsi. Itu judulnya kayak gitu. Yang namanya kewenangan, karena yang melalui kewenangan itulah kita bisa berbuat seenaknya sendiri, bisa suka-suka. Karena justru komitmen Presiden kan ingin memerangi korupsi, makanya semangatnya harusnya itu tadi, sharing kewenangan, bukan berarti kok polisi ini yang lain tidak boleh sharing. Atau harus ini saya punya, yang lain nggak boleh. Itu melemahkan negara ini. Karena kita nggak akan mungkin menangani satu sebagai unsur aja, harus sharing semua. Baik. Itu. Yang terakhir, polisi itu adalah tugasnya sangat luas dan diskresinya ada pada anggota di lapangan. Dia bisa berbuat apa saja. Makanya pengawasannya harus
kuat bukan hanya di pimpinannya doang, bukan pada institusinya doang, tapi kepada personil yang ada di lapangan. Kalau perlu di depan Polres itu ada pengawasan polisi, itu lebih bagus itu, sehingga polisi bisa bagus. Gitu. Sampai ke tingkat terendah ya, begitu. Kita dukung tentunya Polri menjadi semakin kuat, pengawasan semakin dari hebat. luar, bukan pengawasan dari dalam doang. Kalau pengawasan dari itu dalam, dia. Kan, Mas Isnur, mungkin catatan terakhir yang disampaikan. Iya, TV One dan para pemirsanya sudah sangat sering setiap hari melihat abuse, ya, pelanggaran kesewenang-wenangan oleh aparat di lapangan. Dan ini adalah momen apakah ke depan akan semakin terjadi abuse itu kepada kita di rumah masing-masing, kepada adik kita, kepada kawan kita, di mana berada. Maka saatnya membutuhkan pemirsa TV One, rakyat Indonesia yang cerdas membaca, mengikuti dengan seksama, dan ikut bersuara. Karena ini adalah pertaruhan buat hidup Anda gitu. Anda tiba-tiba ditangkap, tiba-tiba ditahan, tiba-tiba mengalami banyak hal yang Anda nggak perkirakan, itu di sini kewenangannya. Maka bersuaralah, aktiflah memantau dan terlibat dalam kira-kira ya menolak hal-hal yang potensial akan menjadi titik pelanggaran dan Anda akan mendapatkan peran HAM. Baik, menarik Mas Isnur. Pak Arief, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang seiring dengan akan ditingkatkannya kewenangan dari Polri, itu juga sangat make sense apabila pengawasan itu juga diperkuat. Karena itu yang menjadi salah satu bahan tulisan kami begitu pada waktu seleksi Kompolnas. Kami bahkan menyarankan supaya ada semacam ujung tombak perwakilan di masing-masing wilayah. Di kita sudah sangat besar wilayah Republik Indonesia itu ada 36 provinsi, baru ada 34 Polda. Kenapa ini penting? Karena hampir setiap hari selalu terjadi permasalahan-permasalahan yang butuh pengawasan dan butuh masukan serta rekomendasi yang trusted kepada pihak Polri, dan itu sebaiknya harus dilaksanakan. Kalau tidak, nanti akan terjadi ketidakpercayaan dari masyarakat publik kepada lembaga Polri yang kita cintai ini, Mbak. Demikian. Baik, terima kasih Pak Arief. Tentunya melalui diskusi kita malam ini juga wujud bagaimana masyarakat ikut bersuara dan juga ikut mengawal bagaimana proses dari revisi Undang-Undang Polri. Tentu kita dukung Polri menjadi lebih kuat dan juga hebat, tapi begitu juga dengan penguatan pengawasan yang dilakukan. Terima kasih Pak Rianto Sutadi, Pak Arief Wicaksono dan juga Mas Isnur. Malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.